Perkenalkan, nama saya Yosina Tasya Malgeti, Universitas Patimura, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Ya, materi saya di sini yang pertama A. Sumber sosiologi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat ditemukan pada setiap sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan. Biasanya terjadi penolakan, contohnya penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Muria beberapa tahun yang lalu. Dalam terminologi dampak sosial, hal yang demikian itu dinamakan dampak yang dirasakan, dampak yang dipersepsikan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat peka terhadap isu-isu ketuhanan dan kemanusiaan yang ada di balik pembangunan pusat tenaga nuklir tersebut. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkan martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Selanjutnya, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap iptek yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif dan pengembangan iptek di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Materi yang selanjutnya B. Sumber politis Pancasila, dasar nilai pembangunan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 19 September 1951 mengungkapkan hal sebagai berikut. Bagi saya, ilmu pengetahuan hanyalah berharga penuh jika ia dipergunakan untuk mengabdi kepada praktik hidup manusia atau praktik manusia mema sejak muda. Saya ingin mengabdi kepada praktik hidup manusia, bangsa, dan dunia kemanusiaan itu. Itulah sebabnya saya selalu mencoba menghubungkan ilmu dengan amal. Menghubungkan pengetahuan dengan perbuatan, sehingga pengetahuan ialah untuk perbuatan dan perbuatan dipimpin oleh pengetahuan. Dengan demikian, Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan
dan hubungan antara ilmu dan amal. Selanjutnya pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta 18 Maret 1962 mengatakan hal sebagai berikut. Ilmu pengetahuan itu adalah suatu syarat mutlak pula, tetapi kataku tadi lebih daripada itu. Dus lebih mutlak daripada itu adalah suatu hal lain, satu dasar, dan yang dimaksud dengan perkataan dasar yaitu karakter lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tetap adalah suatu syarat mutlak. Tanpa karakter yang gilang gemilang, orang tidak dapat membantu kepada pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan nasional itu sebenarnya adalah suatu hal yang berlangit, sangat tinggi, dan berakar amat dalam sekali. Oleh karena itu harus sampai ke inti-inti daripada segenap cita-cita dan perasaan-perasaan dan genderungan-genderungan rakyat. Pidato Soekarno di atas juga tidak mengkaitkan dengan Pancasila, tetapi mengaitkan dengan karakter, yakni kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu saja materi saya. Sekian dan terima kasih.